Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi-materi manajemen operasional. Pada video yang kedua dari manajemen operasional ini, kita akan membahas tentang manajemen operasional dan lingkungan beserta perkembangan tantangan manajemen operasional pada saat ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Hubungan manajemen operasional dengan lingkungan. Nah, ini adalah input proses output, di mana di sini sebagai inputnya adalah supplier. Dalam proses transformasi sistem yang ada di proses di sini yang di tengah, suatu perusahaan ini membutuhkan sumber daya alam atau sumber daya manusia, juga membutuhkan sumber daya keuangan, lalu membutuhkan engineering atau teknik, membutuhkan accounting, lalu membutuhkan marketing, dan membutuhkan manajemen informasi sistem. Nah, dalam proses ini, suatu kegiatan manajemen operasional tidak akan pernah lepas dari yang namanya lingkungan. Lingkungan di sini bisa lingkungan internal dan bisa lingkungan eksternal. Jadi bisa di sini lingkungan internal itu adalah perusahaan. Lingkungan eksternal ini ada society, masyarakat, atau bisa juga government, pemerintah. Bisa juga lingkungan yang lainnya adalah kompetitor atau pesaing. Nah, di sini manajemen operasional harus bisa menggunakan lingkungan ini sebagai bagian dari sumber daya di dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Function bank, fungsi bank. Nah, di sini misalkan adalah bank komersial. Apa hubungannya dengan manajemen operasional? Semua operasional yang dilakukan oleh perusahaan ini membutuhkan yang namanya finance, accounting, dan juga membutuhkan yang namanya marketing. Di era sekarang ini, peran bank di dalam menjadi fasilitator proses transformasi manajemen operasional ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Mengapa? Karena sekarang ini, di era sekarang ini, yang namanya transaksi antara perusahaan dengan pelanggan itu sudah tidak mengenal batas waktu dan wilayah. Oleh karena itu, peran bank sangatlah penting sekali. Karena di sini nantinya segala kegiatan yang berhubungan dengan finance akan diwakili oleh pihak perbankan dengan teknologi yang dimilikinya. Yang tentunya kenapa kok menggunakan bank? Karena keamanan yang diberikan oleh bank itu lebih terjamin daripada perusahaan langsung berinteraksi dengan pihak pelanggan. Dan schedule waktu, pengecekan, dan sebagainya semua bisa terkontrol dengan baik. Oleh karena itu ketika misalkan marketing berhasil memperoleh konsumen di sini dengan adanya commercial bank, ini di sini bisa menjembatani dari marketing ke
operasional maupun marketing ke bagian finance. Dan di sini dikelola di dalam koridor rumah besar yaitu perbankan. Airline. Salah satu yang tidak bisa ditinggalkan di dalam manajemen operasional adalah transportasi. Di dalam manajemen operasional, nanti kita juga akan membahas yang namanya just in time, di mana barang itu diperlukan pada waktu yang tepat berada di tangan konsumen. Tentunya, moda transportasi yang bisa memberikan pelayanan secara cepat adalah airlines. Oleh karena itu, dalam manajemen operasional, kegiatan airline ini sesuatu hal yang diperlukan sekali. Dari mulai flight operation-nya, ini bisa untuk mengirim barang-barang melalui kargo pesawat, ground spot-nya, jadi ketika barang dari perusahaan datang mau diterbangkan dengan maskapai, fasilitas maintenance-nya, peralatan-peralatan yang dibutuhkan di dalam pengiriman sampai ke arah cateringnya. Ini sesuatu hal yang diperlukan di dalam pengiriman hasil dari kegiatan manajemen operasional. Fungsi manufaktur. Di dalam manajemen operasional, manufaktur sesuatu hal yang paling penting. Karena di sini, di manufacturing ini nanti akan menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, di dalam manufacturing ini harus dilihat, harus dikontrol tentang kualitas barang yang dihasilkan. Mulai dari proses manufacturingnya, kemudian pengendalian produksinya, quality controlnya, sampai dengan masalah pembeliannya. Karena ini sesuatu hal rangkaian yang saling terkait satu sama lain dan tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Tantangan baru dari manajemen operasional. Awalnya, yang namanya manajemen operasional itu masih berbicaranya di lokal or national focus. Baru berbicaranya di level lokal ataupun level nasional. Batch shipment, yaitu pengiriman menggunakan kapal. Kemudian pembelian dengan penawaran terendah atau low bid purchasing. Pengembangan produk yang panjang atau bahasa Inggrisnya lengthy product development. Ini awalnya manajemen operasional seperti ini. Kemudian produk yang terstandar. Jadi siapa yang menentukan standar? Yang menentukan standar adalah perusahaan. Lalu yang berikutnya adalah spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan. Ini adalah tantangan yang sebelumnya. Nah, tantangan ini akan berubah yang saat ini terjadi di dunia manajemen operasional. Yang pertama, sekarang mau tidak mau yang namanya manajemen operasional harus berbicaranya adalah secara global, yaitu internasional. Bagaimana tidak? Begitu kita mengakses internet, maka produk kita sudah akan menyebar ke seluruh dunia. Just in time, ya, tadi kita sudah berbicara, tadi sudah saya singgung, just in time, tepat waktu. Bagaimana itu suatu program atau produk yang mengglobal untuk level internasional, tetapi bisa tepat waktu. Ini tantangan yang
harus dikembangkan. Kemudian supply chain partnering, yaitu mengembangkan partner kerjasama dalam supply chain. Kenapa harus kerjasama? Karena di sini berkaitan dengan ini just in time ini, tepat waktu. Bagaimana produk itu bisa tepat kalau suppliernya juga harus tepat. Moda transportasinya juga harus tepat. Tidak akan mungkin ini bisa tepat waktu kalau suppliernya juga terlambat. Berikutnya, pengembangan produk yang cepat atau rapid product development. Jadi yang namanya R&D, Research and Development, di dalam mengembangkan produk-produk itu harus berpikirnya adalah terstruktur, sistematis, dan cepat. Karena ketika dia itu berpikirnya terlalu lama, terlalu lamban, bisa jadi peluang tersebut diambil oleh pesaing. Nah, ini yang sulit. Mass customization. Mengembangkan produk di mana produk itu adalah produksi massal tetapi customize. Customize itu kebutuhan dari masing-masing pelanggan, itu kesukaannya bisa terpenuhi. Padahal itu produknya adalah produksi massal. Ambil contoh misalkan mobil. Mobil diproduksi massal. Customize-nya di mana? Warna. Warna. Ada orang yang suka warna pink. Ada orang yang suka warna yellow. Ada yang mungkin suka warna brown. Ini adalah sesuatu yang customize. Nah, ini perusahaan harus bisa menjembatani ke sana. Jadi, produksi massal tetapi customize. Berikutnya adalah pemberdayaan karyawan atau empower employee. Bagaimana pemberdayaan karyawan itu? Perusahaan menanamkan bahwa ada rasa memiliki dari karyawan tersebut. Sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawan itu bisa terekspos secara maksimal di dalam memproduksi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini contohnya. Ini salah satu contoh mesh, tapi customize. Handphone. Kalau yang mesh itu yang ini, hitam. Ini mesh tapi customize. Lalu sepeda motor. Nah, ini sepeda motor model kayak gini ini, sepeda motornya itu mesh production, diproduksi secara besar, tetapi ini adalah customize. Termasuk mobil, mobilnya mana yang customize? Yellow sama green. Ini adalah mesh tetapi customize. Tema baru dalam manajemen operasional. Jadi di dalam manajemen operasional itu ada tema-tema baru, yaitu yang pertama adalah pelayanan dan manufaktur. Di sini terjadi pembedaan dan implikasinya. Jadi jasa dimanufakturkan. Nah, manufaktur kan biasanya berbicaranya adalah tentang pengembangan produk, menghasilkan produk. Tapi manufaktur mengembangkan jasa. Ini dalam rangka adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan. Berikutnya, operasi yang diarahkan kepada pelanggan. Bagaimana operasi yang diarahkan kepada pelanggan? Jadi kegiatan-kegiatan operasional itu tidak ada yang lain kecuali di dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi, tadi itu istilahnya mass customize. Jadi pelanggan-pelanggan itu betul-betul terpuaskan oleh kegiatan-kegiatan manajemen operasional. Berikutnya adalah continue improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kalau seandainya ada perbaikan-perbaikan atau pengembangan, ini terus dilakukan secara terus-menerus, tidak berhenti sampai saat ini saja.
Berikutnya pengurangan waktu. Apa yang dikurangi dari waktu di sini? Yang dikurangi dari waktu di sini adalah mengurangi lamanya proses produksi. Jadi proses produksi sebisa mungkin dibuat lebih singkat. Sehingga apa? Sehingga konsumen merasakan just in time. Berikutnya adalah integrasi fungsi operasi dengan fungsi-fungsi lainnya. Jadi di sini manajemen operasional tidak berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Fungsi pemasaran terintegrasi. Pemasaran ada, produknya apa yang dibutuhkan, harganya berapa, kemudian bagaimana promosinya, bagaimana distribusinya. Ini harus terintegrasi dengan manajemen operasional. Bagaimana manajemen operasional itu bisa menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau oleh konsumen. Berikutnya adalah fokus atau concern terhadap masalah-masalah lingkungan. Jadi manajemen operasional tidak boleh lepas dari masalah-masalah lingkungan seperti global warming, kemudian ada lagi pencemaran dan sebagainya. Ini harus terus dipedulikan oleh manajemen operasional. Kemudian operasi secara global, globalisasi dalam manajemen operasional. Jadi misalkan tidak bisa membuat cabang di luar negeri, bagaimana caranya produk itu bisa sampai ke luar negeri. Karakteristik barang. Ini barang. Barang, seperti mesin cuci ini sifatnya tangible. Tangible itu bisa disentuh, bisa dirasakan, bisa dipegang. Itu namanya tangible. Dalam hubungannya dengan barang, definisi produk itu harus konsisten. Jadi, kalau mesin cuci di sini adalah untuk mencuci, prosesnya seperti ini, A, B, C, sampai Z, ini harus sama untuk semua produk-produk mesin cuci. Produk biasanya terpisah dengan pada saat dikonsumsi. Proses produksi sampai dengan konsumsi untuk produk ini terjadi suatu pemisahan. Karena selesai produksi barang itu baru bisa dikonsumsi. Nah, ini harus diperhatikan dalam rangka ketika nanti konsumen mengkonsumsinya, dia betul-betul bisa memuaskan, menjadi alat pemuas dari pelanggan. Dapat disimpan. Keistimewaannya barang adalah dapat disimpan. Kelemahannya disimpan adalah membutuhkan space, tempat untuk penyimpanan. Barang ini memudahkan interaksi antara pelanggan dengan perusahaan. Sehingga interaksi dengan pelanggan itu rendah sekali. Jadi kalau orang melihat suatu barang, misalkan di sini ada handphone warna merah, sudah tidak banyak bertanya-tanya. Karena spesifikasinya sudah jelas. Speknya sudah jelas. Fungsinya sudah jelas. Nah, ini interaksi dengan pelanggan itu menjadi rendah sekali. Nah, bagaimana biar interaksinya tinggi? Kita bangun. Misalkan dengan garansi, kemudian customer relationship, dan sebagainya. Barang yang sudah terstandar akan menggunakan mesin secara otomatis. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang monoton dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, ketika akan melakukan improvement, pengembangan produk baru, di sini harus betul-betul diarahkan dan dispesifikasikan dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Kenapa? Begitu yang namanya memproduksi barang dengan mesin otomatis, begitu dikasih karakteristik A, maka mesin itu akan mengeluarkan barang dengan spesifikasi A.
Lalu karakteristik barang yang berikutnya adalah menggunakan fasilitas yang tetap. Jadi tidak ada yang namanya barang itu menggunakan fasilitas yang berubah-ubah. Fasilitasnya seperti itu terus. Nah ini kalau tidak pandai-pandai di dalam melakukan improvement, pengembangan-pengembangan, maka ini produk kita akan tertinggal dan bisa jadi tidak memuaskan pelanggan. Mudah untuk dievaluasi. Kelebihan dari barang adalah mudah dievaluasi. Kenapa? Karena barangnya terlihat. Ya. Lalu spesifikasinya juga jelas sehingga mudah untuk dievaluasi. Sering memiliki nilai sisa alias penyusutan. Nah, ini kelemahannya dari barang. Maka ketika kita memproduksi suatu barang, ini harus diperhatikan umur ekonominya. Berapa lama barang itu memiliki umur ekonomi. Maka sebelum umur ekonomi barang itu habis, kita harus bisa menghasilkan produk-produk yang baru. Karakteristik jasa. Nah, jasa di sini agak berbeda dengan barang. Jasa intangible. Hanya bisa dirasakan, tidak bisa disentuh. Diproduksi dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jadi orang bisa merasakan dari jasa tersebut ketika perusahaan melakukan proses produksi jasa tersebut. Ini contohnya ini seorang dokter, ini pasien merasakan pelayanan dari dokter ini ya ketika dokter ini melayani dia. Nah ini, dia mengkonsumsi layanan dokter ini pada saat dokter itu memeriksa dia. Tidak sesuatu yang terpisah. Kalau barang tadi kan terpisah, sudah jadi baru dirasakan. Umumnya unik. Jadi jasa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sama-sama misalkan ini contoh dokter gigi. Sama-sama dokter gigi ini antara dokter gigi yang satu dengan dokter gigi yang lain ada keunikan-keunikan tersendiri. Interaksi dengan pelanggan tinggi. Nah ini karena diproduksi bersamaan dengan konsumsi, maka interaksinya tinggi sekali. Maka ketika misalkan ini kesakitan, ini langsung dokter ini akan menghentikan proses produksinya. Definisi produk biasanya tidak konsisten. Nah, orang mendefinisikan karakteristik jasa, masing-masing orang itu berbeda-beda. Misalkan ini contoh ini dokter gigi ini, si A ini ya, dokter gigi A. Ada mungkin yang mendefinisikan dokter gigi ini adalah dokter gigi yang paling buruk. Tapi ada juga yang mendefinisikan ini dokter gigi paling bagus. Ini adalah definisi dari produk jasa yang tidak konsisten. Umumnya berbasis pengetahuan atau knowledge dasar. Nah, di sini karena jasa itu berbasis pengetahuan, maka sebelum konsumen ini menggunakan jasa tersebut, harus diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang proses pelayanan jasa yang akan diberikan. Jasa setelah dikonsumsi akan habis. Nah ini beda sama barang. Barang dikonsumsi, barangnya masih ada. Jasa setelah dikonsumsi bisa habis. Maka kalau ini sudah habis berarti dia cuma sebagai konsumen tok, tidak menjadi customer atau pelanggan. Maka untuk mewujudkan menjadi pelanggan ini harus dibuat orang yang mengkonsumsi itu bisa merasakan terus-menerus. Dapat dilakukan dimanapun. Nah perbedaan antara barang sama jasa, kalau barang itu karena ada bentuk, ada berat dan sebagainya, ini tidak bisa prosesnya dilakukan di sembarangan tempat. Berbeda dengan jasa, ini dokter gigi. Kalau dia membawa alat yang portable, yang tidak bisa dipindah-pindahkan, ya udah dia menetap. Tapi ketika dia membawa peralatan-peralatan yang simple, yang mudah dibawa kemana-mana, dia bisa praktek dimanapun dia berada. Kualitas sulit diukur ya, itu tadi. Ya. Ini dokter ini karena didefinisikan ini ada dokter yang baik, bisa ada yang mendefinisikan ini dokter yang buruk, maka kualitas sulit diukur.
Tolak ukurnya gimana? Tolak ukurnya cuma satu, kepuasan dari pelanggan. Jarang dijual kembali. Berbeda dengan barang, ketika dikonsumsi barangnya masih ada. Jasa ketika dikonsumsi sudah habis, maka tidak mungkin dijual kembali. Jadi kalau itu sudah dirasakan oleh seseorang ya sudah selesai di orang tersebut. Nah, ini barang dan jasa. Di sini ada nanti barang yang memiliki prosentase barangnya itu tinggi, yaitu 100%. Ada jasa yang prosentase jasanya 100%. Tapi ada barang yang memiliki prosentase juga di jasa. Jadi di tengah-tengah sini. Otomobil itu barang, komputer barang. Nah, install carpeting ini sudah ada unsur jasanya sedikit. Nah, lalu yang barang yang ada unsur jasanya tinggi itu mana? Ada restoran atau rumah makan, atau auto repair bengkel, fast food meal, hospital, rumah sakit. Rumah sakit itu jual barang. Barangnya apa? Obat. Tapi unsur jasanya tinggi. Restoran yang dijual apa? Makanan. Makanan itu apa? Barang. Tetapi makanan itu tidak akan ada artinya kalau pelayanannya buruk. Kemudian ada yang jasa yang berbau juga barang. Hospital ini jasa, tapi juga ini ada barang yang dijual. Advertising, agensi, atau investasi manajemen. Ini adalah jasa, tapi ada produk yang dihasilkan. Tapi ada yang benar-benar jasa yang 100% seperti consulting, teaching. Nah, teaching itu yang dihasilkan adalah jasa. Counseling, ini yang dihasilkan adalah jasa. Organize in each sector. Mengorganisasi di masing-masing sektor ini kalau dilihat, ini pengembangan ini pakai pengembangan di Amerika, ini ternyata jasa itu lebih dominan dibandingkan manufacturing barang. Jadi semakin maju suatu negara, itu yang namanya services ini semakin tinggi dibandingkan manufacturing. Nah, ini perbedaannya kalau dibikin kurvanya. Nah, ini tenaga kerjanya pun karena jasa tadi mendominasi semua sektor, maka tenaga kerja di bidang jasa ini paling besar dibandingkan tenaga kerja di bidang manufaktur. Baik, demikian dahulu pertemuan pada kali ini. Kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.